Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Foni Nur Astuti, NIM 193131040, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 4B di IAIN Surakarta. Di sini saya nanti akan mempraktekkan teknik bercerita menggunakan media papan flanel yang diampu oleh Ibu dosen Nur Tanfidiah dengan matkul bermain dan permainan untuk anak usia dini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, selanjutnya di sini nanti saya akan bercerita menggunakan media papan flanel dengan tema tolong menolong membawa keberkahan. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja ya. Nih, menggunakan media papan flanel kayak gini ya. Lanjut cerita. Di sebuah pedesaan tinggallah anak bernama Alif bersama keluarganya. Alif adalah anak yang baik, sopan, dan santun. Keluarga Alif itu bukan orang yang kaya, namun bisa dikatakan keluarga Alif itu keluarga yang kurang mampu. Setiap hari Alif bermain bersama teman-temannya. Nah, di desanya itu Alif bermain seperti bersepeda, lompat tali, petak umpet, jakon, seperti itu. Semua teman-teman Alif itu memiliki sepeda, tetapi karena Alif dari keluarga yang kurang mampu, Alif tidak memiliki sepeda. Setiap bermain sepeda, Alif itu selalu meminjam sepeda kepada si Ferry ini. Padahal Alif itu ingin sekali memiliki sepeda supaya dia bisa bermain dengan teman-temannya tanpa harus meminjam sepeda kepada temannya. Sampai-sampai ada temannya Alif yang bernama si Ferry ini itu mengejek Alif. Ferry berkata, "Alif, kamu kok nggak punya sepeda sih? Kalau kamu punya sepeda kan kita bisa main sama-sama. Kenapa kamu tidak minta sepeda aja ke bapak sama ibumu?" Alif menjawab, "Tidak apa-apa Ferry, aku hanya tidak ingin menyusahkan orang tua." Terus Ferry bilang lagi, "Kamu tidak ingin menyusahkan orang tuamu, tapi kamu menyusahkan aku. Kamu pinjam sepedaku terus, nanti kalau sepedaku rusak bagaimana?" Menjawab, "Iya maaf, kalau gitu aku nggak pinjam lagi. Maaf ya, aku menyusahkanmu dan terima kasih selama ini sudah meminjamkan sepeda ke aku." Ferry menjawab, "Iya deh, aku maafin, tapi jangan pinjam sepedaku lagi." Alif menjawab, "Iya Ferry." Alif pun memiliki keinginan untuk bisa membeli sepeda sendiri tanpa menyusahkan orang tuanya. Alif pun bersabar dan berdoa semoga keinginannya tersebut bisa terwujud suatu saat nanti. Agar dirinya tak teringat mengingat keinginannya tersebut, Alif melanjutkan untuk bermain bersama teman-temannya. Mereka lanjut bermain petak umpet. Saat Alif jaga, teman-temannya pada sembunyi. Sambil mencari teman-temannya, Alif bertemu dengan seorang kakek-kakek. Ketika semua pada bermain petak umpet, Alif kan berjaga. Nah, dia mencari teman-temannya pada kemana gitu ya. Pada kemana. Nah, Alif pun bertemu dengan kakek. Kakek-kakek ini sedang berjualan mainan dari kayu yang dibentuk
Nah, seperti gajah, seperti kuda, seperti anjing kayak gitu. Lalu Alif mendatangi kakek tersebut. Nah, Alif berkata kepada kakek, "Permisi kakek, kakek dari mana dan mau kemana?" Kakek menjawab, "Kakek dari rumah, mau jualan ini nak." Nah, Alif ini dia berkata, "Rumah kakek di mana?" Karena kakek kelihatan sangat kecapean. "Rumah kakek di desa Wonorejo, 2 jam dari sini." Alif berkata, "Jauh sekali kek, makanya kakek kelihatan sangat kecapean." Alif itu merasa kasihan kepada kakek. Alif, "Oh iya kek, kakek jualan apa ini?" "Kakek jualan ini nak, ini kakek buat sendiri dari kayu, lalu kakek bentuk jadi gajah, anjing, dan kuda." "Ini bagus sekali kek, kakek pandai sekali dalam membuatnya." "Alhamdulillah, iya nak, terima kasih pujiannya. Apakah kamu ingin membelinya?" "Tidak kek, saya tidak punya uang untuk membelinya." Alif merasa sedih sekali karena tidak bisa membantu kakek. "Gini aja kek, kalau boleh saya dan teman-teman saya ingin membantu kakek untuk menjualkan mainan ini, bagaimana?" "Tentu saja nak, boleh nak, tapi apakah tidak merepotkan kamu nak?" "Tidak sama sekali kek." "Baiklah, silakan nak, kakek tunggu di sini ya." "Iya nak, hati-hati ya." Kemudian Alif memanggil teman-temannya untuk membantunya. Mereka membantu kakek dengan senang hati. Tapi si Ferry tidak mau membantunya karena Ferry tidak mau kepanasan dan kecapean. Ferry beranggapan kalau membantu menjualkan mainan ini akan mengganggu waktu bermainnya. Lalu Alif dan teman-temannya tetap ingin membantu kakek. Kalau Ferry dia tidak mau, ya sudah. Akhirnya Alif dan teman-temannya menjualkan mainan tadi keliling desa. Setelah beberapa saat kemudian, dagangan si kakek terjual sampai habis. Nah, di perjalanan ini ada yang membeli gajah, ada yang membeli anjing, ada yang membeli kuda. Akhirnya mainan ini laku, terjual habis gitu ya. Alif dan teman-temannya merasa sangat bahagia karena dagangan si kakek ini tadi bisa habis terjual. Lalu Alif dan teman-temannya kembali. Alif menghampiri kakek tadi dan memberikan hasil jualannya tadi. "Kakek, ini uang jualan tadi. Alhamdulillah semua terjual." "Alhamdulillah, Masya Allah, hebat sekali kamu nak, sampai semua dagangan kakek habis." Kakek sambil tersenyum bahagia. "Ini untukmu nak." Kakek memberikan upah kepada Alif karena sudah membantunya. "Tidak usah kek, terima kasih. Alif ikhlas kok membantu kakek. Alif juga senang sekali bisa membantu kakek." "Kakek, jangan menolak rezeki ini nak. Kamu anak yang baik, kamu pantas untuk mendapatkan ini. Terimalah ini, kamu bisa tabung untuk membeli apa yang kamu inginkan." Lalu Alif menjawab, "Baik kek, Alif berterima kasih. Alif akan menabung uang ini untuk membeli sepeda. Alif ingin sekali punya sepeda kek." Kakek ini menjawab, "Sama-sama nak, semoga semua keinginanmu bisa segera terwujud ya. Amin." "Amin kek, semoga kakek selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin." Kalau begitu Alif pamit pulang dulu ya kek, karena sudah sore. Alif takut dicariin ibu sama bapak. "Amin, iya nak, hati-hati di jalan." Saat perjalanan pulang, Alif pun kembali teringat keinginannya. Pagi tadi sambil melamun membayangkan Alif punya sepeda baru. Dan sampailah Alif di rumah,
Ternyata di rumahnya ada tamu. Alif pun penasaran dan langsung bergegas untuk masuk untuk melihat tamu tersebut. Ternyata tamu tersebut adalah paman dan bibi Alif dari Jakarta. Lalu Alif bersalaman dengan paman dan bibinya dan menanyakan kabar. Dan bibinya ngobrol-ngobrol santai. Lalu paman dan bibinya memberikan oleh-oleh kepada si Alif. Bibi, Alif, paman dan bibi punya oleh-oleh buat kamu. Alif menjawab, oleh-oleh apa bibi? Paman, lihatlah apa yang ada di dalam mobil. Alif langsung keluar dan membuka pintu mobil bagasi. Ternyata ada sebuah Alif langsung bergegas untuk membuka pintu mobil bagasi. Ternyata ada sebuah sepeda. Nah, Alif terkejut dan melamun. Lalu si Alif berkata, oleh-oleh apa paman bibi? Di dalam bagasi hanya ada sepeda ini. Bibinya berkata, iya, emang isinya bagasi hanya sepeda itu. Lalu oleh-oleh buat Alif mana bibi? Itu oleh buat kamu Alif. Paman dan bibi membelinya untuk kamu. Sepeda ini paman bibi. Nah, Alif merasa tidak percaya dan terkejut. Iya, sepeda itu buat kamu Alif. Alhamdulillah. Terima kasih paman bibi, sambil tersenyum dan menaiki sepeda tersebut. Sama-sama Alif, semoga kamu suka ya, supaya kamu bisa main sepeda sama teman-teman. Iya bibi, aku sangat suka. Akhirnya keinginan Alif untuk memiliki sepeda sudah terwujud dan Alif merasa sangat bahagia. Inilah yang dinamakan rezeki anak soleh. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan akan menghampiri kita. Begitupun sebaliknya, jika kita berbuat keburukan, maka keburukan juga akan kembali pada kita. Berbuat baiklah walaupun hanya sebiji zarah, karena dengan kebaikan sekecil apapun itu akan membawa keberkahan bagi kita. Alhamdulillah, sudah selesai bersambung. Alhamdulillah ya teman-teman, cerita pada pagi hari ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur cerita yang saya bawakan tadi. Temanya adalah tolong menolong membawa keberkahan. Tokohnya ada Alif. Alif berwatak baik hati, suka menolong, sopan, santun, dan sabar. Selanjutnya ada temannya Ferry. Ferry wataknya suka menghina, manja, dan tidak suka membantu. Selanjutnya ada kakek. Kakek ini berwatak baik hati dan bekerja keras. Walaupun sudah tua, rumahnya jauh, tetapi kakek ini sanggup untuk berjualan untuk menafkahi hidupnya. Selanjutnya ada paman dan bibi. Paman dan bibi ini adalah orang yang baik hati karena apa? Memberikan sepeda kepada Alif. Karena Alif ini adalah anak yang dari keluarga yang kurang mampu, akhirnya diberikan sepeda oleh paman dan bibinya supaya Alif bisa bermain bersama teman-temannya. Nah, latarnya itu ada di desa. Alurnya menggunakan alur maju. Sudut pandang dengan cerita ini saya pribadi mengajak teman-teman untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan selalu bersabar dalam menghadapi situasi apapun. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah yang pertama, jika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha, bersabar, dan berdoa. Yang kedua, ketika kita ingin sesuatu, kita harus berusaha terlebih dahulu. Mungkin bisa menabung sedikit demi sedikit, jadilah anak yang mandiri. Yang ketiga, kita harus menolong dalam kebaikan. Yang keempat, kita harus memiliki perilaku yang baik, sopan, santun kepada semua orang. Yang kelima, jika kita menolong agama Allah, yakinlah Allah juga akan menolong agama kita. Yang keenam, lakukan kebaikan sekecil apapun itu, karena kebaikan sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Yang ketujuh, jangan suka mengejek satu sama lain.
Perintah tolong menolong dalam kebaikan terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, sekian yang dapat saya berikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, bisa buat pembelajaran saya pribadi dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.